Baiklah pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait maraknya aksi kriminalitas yang terjadi di Simpang Macan Lindungan. Saat ini kita sudah terhubung bersama Bapak Azwar Agus, selaku kriminolog Sumatera Selatan. Halo, selamat siang Bapak Azwar. Ya, selamat siang. Baik, apa kabarnya siang ini Bapak? Sehat, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Semangat ya Bapak tentunya di siang hari ini. Baik, mengawali perbincangan di hari ini, Bapak Azwar selaku kriminolog dari Sumatera Selatan. Bagaimana Anda melihat pola kriminalitas yang terjadi terkhususnya di kawasan Simpang Macan Lindungan dalam beberapa waktu terakhir, Bapak? Silakan. Ya, memang kalau kejadian itu sebenarnya bikin kita semua ya, masyarakat Kota Palembang khususnya jadi gemes ya, jadi gemes, kesal ya. Melihat kejadian seperti itu berulang-berulang dan berulang terus ya. Nah, dari sisi kejahatannya sendiri, karena perulangan tersebut kan banyak faktor. Misalnya salah satu faktornya adalah mungkin lemahnya penegakan hukum ya. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku tersebut. Makanya kejadian berulang. Kedua, kurangnya antisipasi dari aparat keamanan ya. Dalam hal ini mungkin kepolisian ya, untuk mengantisipasi tempat-tempat yang menjadi rawan terjadinya kriminalitas, khususnya yang berkaitan dengan itu tadi ya, pemalakan segala macam itu. Nah, yang hal itu yang mungkin harus kita waspadai dan harus kita jaga, khususnya dari aparat kepolisian ya. Tidak tahu mungkin tempat-tempat seperti itu ya, ya tolong dijaga seperti itu kan, ditingkatkan ke apa keamanannya ya, seperti itu kan. Itu mungkin yang menurut hemat saya seperti itu. Dari pandangan Bapak sendiri tentunya banyak faktor ya Pak yang terjadi. Nah, namun menurut dari Iya. Bapak, dari kacamata Bapak, faktor-faktor apa yang paling berpengaruh Pak sehingga dari kawasan tersebut menjadi rawan aksi kejahatan termasuk yang kita tahu ya Pak untuk pemalakan terhadap sopir truk. Iya, sebenarnya yang hal tersebut kan kejahatan itu terjadi karena adanya peluang dan kesempatan. Itu yang paling utama. Terus kedua, lemahnya penegakan hukum. Selama ini kan kita lihat juga bahwa di situ kan sering juga ditangkapin ya, di apa ditangkap segala macam itu. Tapi kita tidak tahu sejauh mana penegakan hukumnya yang membuat para pelaku itu jera. Nah, ya mungkin antisipasi yang kedua adalah meningkatkan keamanan di situ, di daerah situ. Kita kan udah tahu daerah situ sangat rawan pemalakan terhadap sopir-sopir itu pada jam-jam macet ya. Harusnya pihak kepolisian menempatkan petugasnya di sana, jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini bisa berulang kembali, berulang. Nah, ujung-ujungnya sekarang ini kan mungkin ada korban jiwa mengakibatkan seperti itu, ada yang luka segala macam itu, dan itu menimbulkan image yang kurang baik khususnya di Kota Palembang seperti itu. Saya apa namanya sangat ini sekali ya, kejadian kejadian itu berulang dan berulang terus seperti itu, dan harusnya itu yang bisa diantisipasi dan untuk menghindari terjadinya pemalakan-pemalakan tersebut seperti itu. Baik Bapak, jadi salah satunya juga adanya peluang begitu ya Pak dari pandangan Bapak sendiri. Nah, Iya, ada dari peluang. Iya. baik, dari lokasi seperti simpang atau jalan lintas yang tadi juga sempat disounding bahwa rentan ya Pak ya. Nah namun secara psikologis dan situasional nih, apakah ini memang lebih rentan untuk menjadi titik rawan kriminalitas Bapak? Bisa dijelaskan mungkin dari perspektif untuk kriminologinya Bapak? Iya. Halo, halo, Iya, baik Bapak. Mungkin bisa halo, dijelaskan secara perspektif halo. untuk psikologinya Bapak dari kriminologi? Iya, iya, saya sampaikan di awal tadi, kejahatan itu akan terjadi apabila ada peluang dan kesempatan. Kedua, penegakan hukum tadi. Nah, kalau dua faktor itu bisa diantisipasi dan bisa dilaksanakan dengan baik, mungkin secara tegas dan terukur, ya insya Allah hal-hal tersebut tidak akan terjadi lagi seperti itu. Ya, kejahatan itu kan
Sebenarnya itu tadi yang pelaku-pelaku itu cari yang simpel saja ya, yang simpel dalam artian mudah memperolehnya seperti itu, tinggal mengancam sedikit, memberi segala macam dan itu akan berulang-berulang terus. Kalau penegakan hukumnya, kalau misalnya tindakan terhadap pelaku tidak tegas dan tidak tidak memberikan efek jerah seperti itu. Baik, Bapak, terkhusus untuk di kasus sopir truk yang tewas, Bapak, setelah ditikam, apakah untuk pola kejahatan seperti ini termasuk kejahatan terencana atau justru kejahatan situasional, Bapak? Ya, saya pikir bisa bisa terencana, bisa situasional, tetapi dari mana sudut pandang kita melihatnya. Tetapi kalau lihat dari kejadian itu mungkin kalau saya lihat dari kasus posisinya itu ya bahwa si sopir juga kan keluar segala macam itu untuk menghadapi para preman itu ya seperti itu. Nah, yang hal seperti itu adalah situasional, artinya ada ada aksi ada reaksi ya seperti itu ya, ada aksi ada reaksi dan itulah makanya terjadi penusukan itu, menurut saya situasional ya seperti itu, orang yang malak seperti itu ada perlawanan ya itu tadi terjadinya eh, apa penusukan itu yang mengakibatkan meninggal itu tadi seperti itu. Baik, Bapak. Dan juga tadi sudah di-sounding ya, Pak, dengan Bapak Azwar bahwasannya perlu adanya antisipasi juga dari aparat dengan Iya, adanya iya, kasus tersebut, itu ya. begitu. Itu yang utama. Jadi aparat penegak hukum, maksudnya dari aparat kepolisian harus antisipasi itu minimal menempatkan personilnya untuk melakukan penjagaan atau pengamanan di situ, penjagaan di situ agar bisa menimbulkan paling tidak menimbulkan pada para pelaku itu segan untuk melakukan itu dan tidak akan melakukan itu karena dia melihat kan sudah ada petugas seperti itu. Baik, adanya pengawasan begitu Bapak ya. Nah, sejauh ini Iya, menurut pandangan dari Bapak selaku kriminolog Sumsel, bagaimana Pak untuk peran aparat dalam mencegah aksi kriminal di lokasi-lokasi rawan Bapak untuk sejauh ini? iya, memang kita ketahui bersama bahwa aparat aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian itu pasti personilnya kan terbatas ya, terbatas. Tetapi paling tidak pihak kepolisian sudah bisa memetakan mana kondisi, mana rawan yang di mana tempat-tempat yang rawan kejahatan. Paling tidak menempatkan petugas itu adalah menimbulkan rasa rasa itu untuk melakukan kejahatan itu sendiri ya. Nah, penempatan itu saya pikir pihak kepolisian sudah paham itu titik-titik rawan itu ya, titik-titik rawan yang menjadi target target operasi dari para pelaku kejahatan yang paling gampang ya seperti itu. Ya malah tinggal naikin ke mobil itu tinggal minta seperti itu ya. Seperti juga misalnya di BKB seperti itu, kejadian-kejadian seperti itu. Dan itu harus segera diantisipasi. Harus diantisipasi oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian. Tentunya memang kita akui bersama bahwa peran serta masyarakat juga harus memberikan pemahaman bahwa di tempat-tempat situ jadi peran kita juga masyarakat juga untuk saling menjaga, saling mengingatkan bahwa kejahatan pasti ada hukumannya dan untuk itu memang kita harus bekerja sama dan polisi juga harus meningkatkan keamanannya di daerah-daerah yang rawan seperti itu. Baik Bapak, ya, jadi intinya juga harus ada peran sinergi begitu Pak ya dari masyarakat, aparat Ya, juga. Nah dari langkah Pak yang seharusnya menjadi prioritas dari pemerintah dan juga aparat keamanan untuk menekan kasus dan harapannya juga tidak terjadi lagi ya Pak ya untuk di kasus ini. Silakan Bapak. iya, kita harapan harapan kita ini titik tolak bahwa kejahatan-kejahatan khususnya di Kota Palembang yang sudah bisa kita antisipasi sebenarnya sudah bisa kita antisipasi tempat-tempat yang rawan itu ya hendaknya ditingkatkan lagi dan diberikan rasa aman khususnya kepada namanya masyarakat yang memanfaatkan itu seperti sopir segala macam itu sehingga terciptalah kondisi Kamtibnas yang aman, tentram, di Kota Palembang, dijauhkan dari hal-hal seperti itu
dan juga peran masyarakat bersama penegak hukum, kepolisian untuk menjaga bersama kota Palembang yang kita cintai ini. Baik Bapak, terakhir Pak sebagai closing statement mungkin bisa memberikan himbauan juga untuk masyarakat di Kota Palembang. Silakan Bapak. Iya, yang penting adalah mari kita jaga kota Palembang yang kita cintai ini dari kondisi keamanan, ketertiban, biar apa namanya turis, masyarakat bisa beraktivitas dengan baik di kota Palembang. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Bapak Azwar Agus selaku kriminolog Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali Bapak. Ya, terima kasih.